Kalau saya sebut kitab bilangan, apa yang terlintas di benak Anda? Mungkin sensus? Daftar nama yang susah dibaca? Ya, kitab ini seringkali dianggap sebagai catatan statistik kuno yang jujur aja agak membosankan. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik angka-angka itu semua, ada sebuah drama yang luar biasa tentang iman, kegagalan, dan anugerah Tuhan. Oke, saya tahu banyak banget yang sengaja melewati kitab bilangan. Kelihatannya cuma soal data logistik, jumlah orang, nama-nama suku, peraturan perkemahan. Tapi apa benar isinya cuma itu? Yuk, kita coba lihat lebih dalam. Jawabannya, ternyata sama sekali bukan. Kitab ini lebih cocok disebut sekolah iman, atau mungkin bengkel spiritual. Padang gurun di sini tuh bukan cuma sekedar lokasi geografis. Ini adalah sebuah ruang kelas raksasa, tempat satu bangsa diuji, dimurnikan, dan dibentuk ulang untuk sebuah tujuan yang besar. Nah, untuk bisa membongkar isinya, kita harus mulai dari akarnya dulu, yaitu dari namanya. Karena disinilah kunci untuk membuka seluruh cerita kitab ini tersembunyi. Ini dia yang menarik. Kitab ini tuh kayak punya dua nama, dua identitas. Dalam bahasa Yunani dan Latin, namanya numeri atau bilangan. Ya, ini menyoroti soal angka, sensus, dan bagaimana Tuhan mengatur umatnya dengan rapi. Tapi, nama aslinya dalam bahasa Ibrani adalah Bimidbar, yang artinya di padang gurun. Nah, nama ini jauh lebih dalam. Fokusnya langsung bergeser dari apa, yaitu angka, menjadi di mana, yaitu di padang gurun, tempat ujian iman yang sebenarnya terjadi. Jadi bayangin gini, bangsa Israel baru aja wisuda dari Gunung Sinai dengan bekal hukum Taurat. Sekarang mereka masuk ke semester baru. Sebut saja ini kurikulum padang gurun. Pelajaran pertama mereka tentang hidup teratur di dalam kekudusan Tuhan. Kitab ini dibuka dengan angka yang besar banget, 603.550. Ini adalah jumlah laki-laki yang siap berperang. Tapi ini bukan data sensus biasa ya. Ini adalah sebuah pernyataan teologis yang super kuat. Artinya, di tengah padang gurun yang tandus dan seolah tanpa harapan, janji Tuhan kepada Abraham untuk membuat keturunannya jadi bangsa yang besar benar-benar sedang terjadi di depan mata mereka. Dan kurikulum awalnya ini, sangat visual. Pelajaran pertama, Tuhan adalah pusat segalanya. Lihat, kemah sucinya ada persis di tengah-tengah perkemahan. Pelajaran kedua, ada keteraturan ilahi. Setiap suku punya posisi yang spesifik di sekeliling hadiratnya. Dan yang ketiga dan keempat, ada tugas suci untuk suku Lewi dan standar kekudusan untuk semua orang. Intinya satu, hidup sebagai umat Tuhan itu berarti hidup yang teratur di sekitar hadiratnya. Dengan semua persiapan ini, kelihatannya mereka udah siap banget buat maju kan? Tapi, perjalanan yang tadinya dimulai dengan keteraturan ilahi ini sebentar lagi bakal berubah jadi kekacauan total. Mereka sekarang menghadapi ujian terbesar mereka di perbatasan tanah perjanjian. Dan mereka gagal. Gagal total. Sebelum kegagalan puncaknya itu, ada sebuah pola yang terus-terusan berulang kayak deja vu spiritual gitu. Mulai dari keluhan biasa karena capek, terus kangen sama makanan di Mesir, ironis ya, kangen masa perbudakan, sampai cemburu di antara para pemimpin. Setiap pemberontakan ini akarnya sama, ketidakpuasan. Dan semuanya berujung pada konsekuensi yang mengerikan, yang membangun ketegangan sampai ke krisis utama mereka. Nah, inilah dia, laporan dari 10 dari 12 mata-mata yang dikirim ke Kanaan. Fokus mereka cuma satu, rintangan, kota-kota yang besar, dan para raksasa. Dan tahu apa yang terjadi? Persepsi mereka tentang diri mereka sendiri langsung hancur. Mereka melihat diri mereka cuma kayak belalang yang kecil dan gak berdaya. Tapi ada suara yang berbeda. Suara dari Yosua dan Kaleb. Mereka memberikan laporan iman. Mereka melihat musuh yang sama, tembok yang sama, tapi mereka melihatnya lewat lensa yang berbeda, lensa penyertaan Tuhan. Jadi pilihannya jelas banget di hadapan bangsa Israel. Percaya laporan ketakutan atau percaya laporan iman. Dan dengan sangat tragis, mereka memilih untuk percaya pada ketakutan. Mereka nangis, mereka memberontak, bahkan mereka mau balik lagi ke Mesir. Akibatnya, seluruh generasi itu dihukum. Mereka harus mengembara dan akhirnya mati di padang gurun selama 40 tahun. 1 tahun untuk setiap hari mereka mengintai negeri itu dengan penuh ketidakpercayaan. 40 tahun itu bukan waktu yang kosong dan sia-sia loh. Sama sekali bukan. Itu adalah periode les tambahan yang panjang dan menyakitkan. Tentang otoritas, tentang konsekuensi dosa, dan tentang kesetiaan Tuhan yang ternyata nggak pernah goyah, bahkan di tengah hukuman sekalipun. Salah satu pelajaran paling keras di masa ini ya, pemberontakan Korah.
Ini licik banget. Korah memakai bahasa yang kedengarannya sangat rohani. Bukankah seluruh umat itu kudus? Dia menantang kepemimpinan Musa dan Harun, tapi Tuhan tahu apa motivasi sebenarnya. Ambisi pribadi yang dibungkus dengan kesalehan. Hukumannya pun dramatis. Bumi terbelah dan menelan mereka. Pelajarannya jelas, menentang otoritas yang Tuhan tetapkan itu sama dengan memberontak kepada Tuhan sendiri. Tapi, dan ini penting banget, bahkan di tengah-tengah masa hukuman yang kelam ini, Tuhan justru memberikan secercah anugerah dan harapan yang gak terduga. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya begitu saja. Salah satu momen paling aneh, tapi juga paling dalam, ya kisah ular tembaga ini. Polanya sama, umat Israel bersungut-sungut lagi. Lalu Tuhan mengirim ular berbisa sebagai hukuman. Tapi solusinya sangat paradoks. Tuhan menyuruh Musa membuat patung ular tembaga, simbol dari kutukan mereka, dan meninggikannya di atas tiang. Siapapun yang digigit ular, kalau mereka mau memandang ular tembaga itu, mereka akan hidup. Kesembuhan datang bukan dari usaha mereka, tapi dari satu tindakan iman yang sederhana, melihat ke arah yang Tuhan tunjukkan. Dan disinilah puncaknya. Ratusan tahun kemudian, Yesus sendiri merujuk pada peristiwa ini waktu dia bicara dengan Nikodemus. Yesus menjelaskan bahwa ular tembaga yang ditinggikan itu adalah gambaran tentang dirinya yang akan ditinggikan di kayu salib. Dia yang gak berdosa dibuat menjadi dosa bagi kita. Tujuannya apa? Supaya dengan memandang kepadanya dalam iman, kita bisa sembuh dari racun maut dosa. Luar biasa kan? Harapan lain datang dari sumber yang paling gak kita duga. Ada seorang nabi bayaran namanya Bileam, dia disewa sama musuh untuk mengutuk Israel. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya, Tuhan memegang kendali penuh. Setiap kali Bileam buka mulutnya untuk mengutuk, yang keluar malah berkat dan pujian. Dia bahkan sampai bernubuat tentang bintang yang terbit dari Yakub, menuju jauh ke masa depan kepada seorang Raja Mesias yang akan datang. Akhirnya, masa hukuman 40 tahun yang panjang itu selesai. Generasi yang tidak percaya itu telah tiada. Dan sekarang, di perbatasan tanah perjanjian, berdiri sebuah generasi baru. Mereka lahir dan dibesarkan di padang gurun, siap untuk merebut janji yang dulu dilewatkan oleh orang tua mereka. Sensus kedua di akhir kitab ini bukan cuma angka lagi, ini adalah rapor mereka. Coba lihat perbedaannya. Suku Simeon yang terlibat dalam penyembahan berhala di Baal Peor, populasinya anjlok drastis. Sebaliknya, suku Manasye, populasinya bertambah pesat. Angka-angka ini adalah bukti nyata, ada konsekuensi dari dosa dan ada berkat dari kesetiaan Tuhan. Jadi, pada akhirnya, sekolah padang gurun ini berhasil. Berhasil meluluskan angkatan baru yang siap menerima janji itu. Meskipun generasi pertama gagal, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dia berhasil memurnikan dan mempersiapkan generasi baru yang imannya sudah teruji, dan siap untuk mewarisi tanah perjanjian. Kisah dalam kitab Bilangan ini pada akhirnya adalah cermin buat perjalanan iman kita semua. Kita semua pasti pernah atau sedang mengalami padang gurun kita sendiri. Masa-masa ujian, penantian, dan ketergantungan penuh pada Tuhan. Jadi pertanyaannya untuk kita renungkan adalah, dalam perjalanan di padang gurun kita masing-masing, pelajaran apa yang sedang Tuhan ajarkan? Dan saat dihadapkan pada pilihan, kita mau memilih laporan yang mana? Laporan ketakutan atau laporan iman?